Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih untuk Bapak dan rekan-rekan kalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk belajar nih ya. Pagi-pagi udah belajar apa? Itu udah season 3 ya. Oke. Nanti materi kita kali ini terkait decision tree gitu ya. Kalau dalam machine learning itu decision tree termasuk dalam pemrogram algoritmanya gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, saya izin share screen ya. Saya perkenalkan diri dulu. Mungkin beberapa sebelumnya sudah pernah mengikuti aktivitas sharing knowledge yang sudah berlalu ya. Tapi mungkin beberapa yang ada di sini belum mengenal saya atau belum mengikuti aktivitas kemarin sehingga belum mengenal saya. Ini, nah ini adalah profile LinkedIn saya. Perkenalkan, Bapak Ibu sekalian, nama saya Fania Justina. Setahun terakhir ini saya aktif untuk belajar terkait data. Nah, apa yang saya sharing hari ini adalah yang sudah saya pelajari. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan ada yang kurang ngena nih atau bagaimana bisa ya kita diskusikan bersama. Nah, di dalam LinkedIn ini saya aktif memposting aktivitas yang sudah saya lakukan bersama Pak Ari dan juga rekan-rekan yang komunitas open source. Selain itu, saya juga aktif untuk posting terkait apa yang sudah saya pelajari. Nah, ini adalah pengalaman saya. Eh, untuk setahun terakhir ini, saya belajar terkait data dan selama 6 bulan, saya sudah selama 6 bulan ini saya sudah berada di Yayasan Komunitas Open Source. Saya menjadi asisten pengajar. Lalu sebelum itu ya, sebelum 1 tahun itu saya eh, sempat sempat belajar terkait content creator, sosial media, lalu saya belajar terkait UI UX design seperti itu. Lalu saya juga pernah belajar pemrograman khususnya di front end. Nah, ini adalah background saya. Saya sekarang semester 4 jurusan Sistem Informasi di Universitas Terbuka. Tuh, ini organisasi saya dan juga aktivitas volunteer saya. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan ya? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau sudah cukup, baik saya akan share PPT materi kita kali ini terkait decision tree. Oke, kalau ngomong-ngomong terkait decision tree, dia itu letaknya di mana sih kalau misalkan dalam data analitik itu ya. Nah, ini adalah proses ketika kita melakukan data analitik ya. Sebelumnya di video-video sebelumnya saya sudah pernah sharing terkait tahapan tahapan-tahapan dalam melakukan data analitik, yaitu saya pernah sharing terkait bagaimana caranya mengekstrak data kita ke dalam tools, lalu ke tahapan eksplorasi juga saya sudah pernah sharing, ke tahapan transform saya juga pernah sharing, dan materi kali ini kita masuk ke tahapan analisa. Jadi kalau misalkan ada nih rekan-rekan yang sebelumnya belum mengikuti aktivitas saya atau terkait bagaimana cara ekstrak data sudah itu, selalu bagaimana mengeksplorasi data yang sudah diekstrak, mengtransform data yang sudah diekstrak tadi. Kalau rekan-rekan sebelumnya belum mengikuti aktivitas tersebut dan ingin mengikutinya, bisa ke link yang sudah di-share sama Mas Dimas tadi ya di bahadur.id/naradata. Di sana ada video record dari aktivitas tersebut seperti itu. Nah, kali ini kita akan
masuk ke dalam analisa ya, yaitu menggunakan pemodelan decision tree. Oke, lanjut. Nah, apa sih itu decision tree? Decision tree itu termasuk ke dalam metode, bisa dibilang masuk ke dalam metode klasifikasi dan juga regresi. Nah, tapi sayangnya decision tree itu lebih sering digunakan ketika kita ingin mengklasifikasikan sebuah data. Jadi eh, kalau ada kalau ada data mining ya, 5 tujuan data mining. Nah, dalam data mining, kalau kita melakukan data mining itu ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu estimasi, prediksi, clustering, klasifikasi, dan asosiasi. Nah, decision tree itulah masuk ke dalam algoritma yang berada di klasifikasi. Gitu. Nah, untuk menentukan apakah data kita itu masuk ke dalam tujuan yang mana di dalam data mining, itu ada karakternya nih, ada karakter tersendiri, yaitu untuk di sini ada tabel ya, ada atribut, label, evaluasi. Nah, untuk decision tree atau untuk masuk ke dalam tujuan klasifikasi, kita tuh harus memperhatikan atributnya, labelnya, apakah data tersebut ada labelnya apa enggak, lalu atributnya itu termasuk nominal atau numerik kayak gitu. Nah, untuk bagian atribut nih, di dalam decision tree, atributnya itu harus numerik dan nominal. Nah, lalu labelnya itu harus nominal. Kalau misalkan dalam sebuah data ini atributnya iya nominal dan atributnya numerik dan nggak ada labelnya. Nah, itu nggak bisa dimaksud dengan klasifikasi. Kalau mungkin Bapak Ibu belum mengetahui ya mana sih atribut, mana sih value, mana sih label. Nah, ini saya sudah share screen ya. Saya udah pernah sharing nih terkait atribut understanding di dalam postingan saya. Nah, nah di sini oke, biar mungkin Bapak Ibu yang baru gabung ya, baru berkecimpung di dunia data mungkin tidak masih belum masih belum familiar gitu dengan namanya data atribut understanding. Nah, kalau yang dinamakan atribut itu yang ada di atas ini yang warnai yang saya labeli dia dengan nomor satu. Jadi nanti kalau misalkan saya bilang atribut, variable, feature, nah yang dimaksud itu adalah yang ada di atas ini. Salah satu contohnya adalah stage, age, blood, age, nah gitu ya. Lalu kalau nantinya saya bilang value, saya bilang row, saya bilang record, itu adalah isi dari atribut itu. Jadi yang saya lebih nomor dua itu ya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan nominal dan juga numerik? Jadi eh, sebenarnya banyak banget jenis data, ada kategori ordinal, numerik. Tapi kalau misalkan kita bisa membedakan mana nominal dan numerik, itu udah bagus. Nah, yang dimaksud dengan nominal atau kategori itu bisa salah satu contohnya ya. Ini di sini di bagian sini, bagian atribut seks, dia itu ada kategorinya. Bisa 2 kategori atau 3 kategori. Nah, kalau di contoh ini itu ada 2 kategori, yaitu kategori male dan juga female kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan nantinya ada di dalam data kita gitu ya, ada yang namanya di value-nya itu ada yang namanya perempuan, laki-laki, atau value-nya itu misalnya ya atau tidak, ya, tidak, atau yes or no, atau dalam kategori apapun lah, itu masuk ke dalam data nominal. Lalu yang dinamakan dengan numerik, numerik itu sendiri juga ada banyak ya, ada numerik discrete dan continue. Tapi kalau misalkan kita udah bisa, oh ini termasuk numerik nih, itu udah, ya itu udah bagus lah. Yang namanya numerik itu ya angka-angka ini. Jadi kalau misalkan kalau kita ingin melakukan klasifikasi data nih, kita ingin
Kalau ada teman-teman, ini kita ingin mengklasifikasikan data ini, kita ingin mengklasifikasikan eh, murid-murid yang jelek, murid yang jelek, murid-murid yang bodoh dan juga pintar, misalkan kayak gitu. Nah, kita harus lihat datanya, kita harus melihat datanya dulu. Kita harus melihat datanya dulu nih. Kalau misalkan datanya semuanya numerik, ya kita nggak bisa melakukan klasifikasi karena syarat dari klasifikasi itu sendiri adalah syarat dari klasifikasi itu sendiri adalah numerik dan juga nominal. Dan dia juga harus memiliki sebuah label, yang dimana label itu bisa kita jadiin patokan untuk mengklasifikasikan data-data tersebut. Kayak gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Apa ada yang kurang paham gitu? Aman ya? Oke, oke kalau begitu kita lanjut. Nah, ini adalah biar gampang ya, decision tree itu ngampalin sebuah decision tree gitu. Nah, decision tree itu salah satu karakteristik yang menonjol adalah dia berbentuk seperti pohon gitu ya. Di sini seperti akar pohon gitu. Nah, yang ada di sini, yang di bagian atas, ini namanya itu root node atau dia itu adalah parent dari percabangan-percabangan yang ada di bawahnya. Nah, di sini yang warnanya merah, ini namanya decision node, di mana tujuannya untuk eh, memberikan kita sebuah pilihan. Kalau ini pilihan di sini kan ada ya dan tidak. Nah, ini bisa yang lain ya, bisa perempuan, laki-laki, atau tinggi, pendek, seperti itu ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, yang warna hijau ini yang di bagian akhir ini namanya lymph node, di mana eh, pilihan atau decision terakhir ini ya ada di paling bawah. Dia tidak, kalau udah di paling bawah dia tidak ada percabangan lagi, itu artinya adalah pilihan terakhir. Gitu. Oke, sampai sini lanjut ya ke study case. Oke. Kalau misalkan bahas terkait pemodelan itu lebih gampang kalau lebih gampang dengan menggunakan study case gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah studi kasus nih. Tapi sebelum itu saya lebih baik share ini ya, share apa namanya workflow-nya ya. Karena kita nanti akan fokus gimana caranya membaca si decision tree ini. Jadi kita tidak fokus dengan toolsnya aja. Saya langsung share filenya ya, file workflow-nya. Tapi Bapak Ibu sudah buka Nine kan? Jadi nanti bisa langsung diekspor aja, diimport aja di Nine. Oke, nah, oke, saya akan share file dari si decision tree itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung untuk import ke tools Nine. Oke, sudah terkirim ya di kolom chat. Bapak Ibu bisa langsung mendownloadnya. Oke, kembali ke study key.
Nah, kita fokus ke tadi case ini. Nah, di sini ada studi kasus di mana ada seseorang bernama Richard, yaitu dari salah satu perusahaan e-reader. E-reader itu yang gimana ya? Yang seperti ini. Jadi kayak tab, tapi itu buat baca-baca buku online gitu. Baca-baca e-book. Nah, perusahaan e-reader ini selama perusahaan itu berjalan, dia itu aktifnya menjual produk-produk mereka melalui situs website. Jadi mereka belum pernah nih melakukan penjualan secara offline. Mereka kebanyakan rata-rata menjual produk-produk mereka, menjual produk e-reader, menjual produk buku-buku digital itu di website. Nah, Richard ini ingin mengetahui bagaimana pola perilaku pelanggannya berdasarkan waktu pembelian e-reader dan seberapa sering pelanggan tersebut membuka situs websitenya. Gitu. Nanti dengan melakukan teknik data mining, Richard percaya bahwa ia dapat menentukan waktu pemasaran produk e-readernya untuk setiap pembelian agar sesuai dengan kemungkinan pelanggan mereka membeli. Jadi eh, kalau Richard tuh ingin mengeluarkan produk baru ya, kalau misalkan Richard ingin mengeluarkan produk e-reader generasi terbaru ini atau produk-produk yang lainnya. Nah, eh, Richard ingin melakukan pemasaran nih, bisa dengan cara ngirim email ke pelanggannya, bisa dengan cara ngiklan sosmed, di sosmed-sosmed sesuai dengan karakteristik pelanggannya, kayak gitu. Tapi orang-orang kan yang ada di dalam pelanggan yang ada di perusahaannya, yang dulunya pernah membeli produk-produk tersebut, pasti memiliki karakteristik yang berbeda kan. Nah, dengan kesadaran Richard akan perbedaan karakteristik tersebut, makanya Richard ingin melakukan klasifikasi supaya kalau misalkan dia nih ingin melakukan pemasaran, contohnya kirim email ke pelanggannya, gitu dia bisa sesuai nih sama pola perilaku dari pelanggannya, jangan sampai dari data perilakunya itu dia nggak suka beli produk A misalkan, malah Richard ini ngasih email untuk beli produk A tersebut kan yang nggak match ya. Padahal pelanggannya itu dari dulu dia sering beli di website tersebut dengan produk B malah tambah dikasih produk A. Gitu. Oke, setelah sampai di ini di dalam tahap ini kita masuk ke dalam business understanding. Jadi eh, dalam sebuah data mining kita itu yang paling penting kita tuh harus memahami bisnisnya dulu dia mau ngapain gitu. Setelah kita paham, baru kita masuk ke data understanding. Nah, di sini data understanding itu ada banyak ya, ada data understanding ya tadi atributnya dan juga nilai-nilai yang ada di dalam atribut tersebut. Ini ada user ID, gender, usia, status pernikahan. Nah, kalau status pernikahan itu kalau yang dia labelnya M berarti dia sudah menikah. Kalau dia labelnya S berarti sudah dia masuk ke dalam kategori belum menikah ya alias single. Lalu di sini ada website activity. Nah, tadi kan dia bilang ya kalau dia ingin mengetahui pola perilaku pelanggannya berdasarkan seberapa sering pelanggan tersebut membuka situs websitenya. Makanya di dalam data nantinya, dalam dataset mereka nantinya, itu ada yang namanya website activity. Nah, di sini orang-orang itu akan dilabeli dengan sering aktivitas websitenya itu dia sering buka website tersebut atau jarang atau bahkan teratur alias standar aja. Lalu di sini ada barang-barang yang biasa dibeli, ada elektronik, lalu buku-buku digital, kayak gitu. Ini adalah barang-barang yang ada di mereka ya. Dan juga ada payment methodnya. Lalu yang akan nantinya kita jadikan sebuah label, tadi kan untuk decision tree ya, atau apapun deh, algoritma apapun yang masuk ke dalam klasifikasi, dia itu pasti harus mempunyai label. Nah, label yang akan digunakan nantinya adalah label e-reader adoption, karena
mereka tujuannya untuk mengetahui eh, bagaimana sih perilaku dari pelanggannya gitu. Karena mereka nantinya kan ingin bikin produk terbaru, e-reader, ada mesin terbaru, versi terbaru. Nah, makanya dia menjadikan e-reader Epic ini sebagai label. Nah, atribut ini nanti itu ada kategorinya juga. Di dalam atribut label ini tuh nanti ada kategorinya yaitu inovator, penganut awal, mayoritas awal, dan juga mayoritas akhir. Nah, orang-orang yang ada di dalam kategori inovator itu artinya mereka orang-orang yang rajin di beli produk-produk terbaru milik perusahaannya si Richard ini seminggu setelah produk itu rilis. Lalu yang kedua yaitu pengawas awal atau early adopter, dia itu adalah golongan orang-orang yang akan membeli produk terbaru tersebut setelah 2 atau 3 minggu produk itu rilis. Dan lain-lainnya yaitu mayoritas awal dia akan membeli produk terbaru setelah 3 minggu atau 2 bulan pertama produk itu rilis. Gitu. Oke, kita sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita langsung ke source name-nya ya. Nah, ini adalah eh, workflow ketika Bapak Ibu sudah melakukan import ke dalam ke dalam Nime, tools Nime, maka akan menjadi seperti ini. Nah, di sini apakah Bapak Ibu sudah melakukan import apa udah di apa sudah diimport file yang sudah saya kirimkan tadi? Untuk bagian importnya ada kesusahan tidak? Terima kasih Pak Fahri. Untuk Pak Alfi sendiri bagaimana? Apakah sudah melakukan import? Halo Pak Alfi, tidak ada jawaban ya Pak Alfi ya. Untuk Bang Iman sendiri bagaimana? Sudah melakukan import belum? Baik, kalau begitu kita langsung aja ya. Oh, Pak Alfi belum. Apakah ada kendala Pak Alfi? Ada kendala, apakah ada kendala bisa dibantu? Nah, oh pakai HP. Oke, kalau gitu. Baik, saya akan sedikit sharing ya kalau misalkan bingung nih bagaimana cara melakukan import. Nah, itu bisa dengan cara di local workspace ya. Klik kanan, kita klik import name workflow. Nah, lalu kita browse. Nah, kita cari deh eh, file zip, file zip atau file-file yang didukung oleh name ya untuk kita lakukan import di sini. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini salah satu contohnya aja. Nah, kayak begini, nah ini langsung klik aja open. Nah, dia akan lalu di klik finish. Nah, nantinya dia akan otomatis masuk ke dalam si local workspace di dalam tools name-nya itu. Oke, kita lanjut. Kita fokus ke dalam decision tree framework. Di workflow ini,
ada beberapa tahapan ya. Yang pertama yaitu di CS Reader ini tahapan read atau ekstrak yang tadi kita lihat di awal. Kita cek untuk bagian node-nya, bagian datanya. Ini sesuai dengan data understanding tadi ya. Ada user ID, ada gender, ada age, ada marital status, lalu ada website activity, dan lain-lain. Nah, karena nantinya kita ingin mengetahui bagaimana sih pola perilaku pelanggan kita dalam membeli produk-produk ini, khususnya e-reader adoption ya, karena perusahaan tersebut ingin mengeluarkan e-reader generasi terbaru, jadi dia labelnya adalah fokusnya di e-reader adoption. Jadi ada beberapa kategori ya di bagian data nominal ini. Ada kalau gendernya laki-laki dia male, gendernya perempuan dia female, kalau dia sudah menikah kita labeli M atau married, kalau dia belum menikah kita labeli dengan single atau S. Lalu aktivitas websitenya kalau dia jarang kita labeli dengan jarang aktif ya, jarang aktif di website tersebut kita labeli dia dengan seldom. Lalu kalau dia ya standar lah aktifnya gitu dia kita labeli dengan reguler, atau dia sering aktif terus kita labeli dia sebagai frequent. Ini ada yes or no, ini dia termasuk beli apa enggak nih, salah satunya ini termasuk beli elektronik di tempat kita apa enggak nih. Kalau iya berarti kita label yes, kalau no ya no gitu ya. Lalu payment metodenya juga kita masukkan di sini. Ada bank transfer, ada website account, ada credit card, ada monthly billing. Lalu bagian e-reader adoption-nya di label tadi ya, kalau misalkan dia sering beli di minggu-minggu pertama setelah produk itu rilis, kita labeli dengan inovator. Atau kalau misalkan pelanggan tersebut biasa belinya itu 2 atau 3 minggu setelah produk itu rilis, kita labeli dengan early adopter. Gitu. Oke, lalu kita masuk ke tahap transform. Nah, tahap transform ini ada dua. Pertama, kolom filter. Ini saya configure. Nah, di sini user di sini user ID tidak diperlukan ya, karena dia tuh hanya sebuah ID gitu. Jadi buat apa untuk diikutkan seperti itu. Nah, sementara selain ID dia tetap diikutkan. Saat itu oke. Itu masuk ke dalam partitioning. Nah, di sini kita bagi ya. Jadi kita ingin mempelajari mesin decision tree itu, di mana dari sekian banyak data yang tadi kita ekstrak, kita ambil 80% dari data tersebut untuk dipelajari sama si decision tree ini. Setelah itu, 20%-nya dari data yang kita ekstrak tadi, itu kita jadikan kayak tebak-tebakan nih sama si mesinnya. Kan dia udah belajar sekitar 80%, udah bagus ya. Nah, lalu kita tebak nih, kalau misalkan orangnya seperti ini, dengan karakteristik A, B, C, D, dia itu masuknya ke mana? Apakah dia masuk ke dalam inovator? Apakah dia masuknya ke dalam early adapter? Kayak begitu. Lalu selanjutnya, barulah kita masuk ke dalam pemodelan. Ini pemodelan jadi sendiri, kalau di main ya. Kita fokus ke dalam kelasnya, kelas atau label, kita fokus ke dalam e-reader adoption, karena
kita ingin mengetahui orang ini tuh termasuk ke dalam inovator atau early adopter atau majority gitu. Setelah itu kita klik OK. Nah, baru kita langsung menggunakan decision preview. Sebenarnya pakai ini juga bisa, cuman kan kayak begini ya, cuman kan tampilannya nggak menarik gitu. Jadi kita gunakanlah dia decision preview. Kita masuk ke sini ya, kita klik. Nah, dia tampilannya kan seperti ini. Tadi di dalam business understanding-nya dia kan bilang ya, ingin mengetahui pola perilaku pelanggannya berdasarkan aktivitas membuka situs website di perusahaannya tersebut dan juga waktu pembelian e-reader. Seperti itu. Nah, waktu pembelian e-reader e-reader ini diklasifikasikan menjadi inovator, late majority, dan juga early adopter. Sementara untuk aktivitas website-nya dikategorikan menjadi seldom, regular, dan juga frequent. Nah, karena dia kan ingin melakukan pemasaran ya, dia ingin melakukan sebuah pemasaran sesuai dengan karakteristik si pelanggan mereka. Salah satu contohnya nih, kalau misalkan kita ingin kirim email, kirim pemberitahuan gitu ya, kalau eh, perusahaan kita sedang meluncurkan produk e-reader versi terbaru kepada orang-orang yang ya biasa-biasa aja aktivitas websitenya, dia nggak terlalu sering gitu, nggak terlalu jarang buat akses website tersebut. Nah, di sini maka kita harus memperhatikan nih, dia umurnya berapa, dia umurnya berapa. Nah, kalau misalkan dia umurnya itu kurang dari 54 tahun, dia termasuk ke dalam early adopter. Lalu, bagaimana cara kita untuk pemasarannya? Nah, kita lihat nih, status dia itu membeli buku digitalnya. Kalau dia beli buku digital, dia termasuk termasuk ke dalam inovator. Kalau dia nggak beli buku digital, dia termasuk ke dalam early adopter. Artinya, kalau misalkan nih kita ingin fokus ke orang-orang yang biasa-biasa aja, fokus melakukan pemasaran ke orang yang biasa-biasa aja aktivitas websitenya di tempat kita. Lalu kita fokuskan dia ke si umurnya, umurnya itu kurang dari 54 tahun. Dengan eh, dia itu pembelian pembelian buku digitalnya itu dia kalau dia beli buku digital berarti dia termasuk inovator gitu ya. Berarti kita di sini seharusnya kalau kita ingin melakukan pemasaran iklan gitu ya, kita melakukan pemasaran ke orang-orang early adopter ini, kita harus mengiming-imingi nih. Salah satu sama kita harus mengiming-imingi kalau beli e-reader terbaru ini kita pasti akan dapat diskon, pasti akan dapat diskon atau kita akan gratis buku digital satu, kita akan gratis e-book satu. Kalau misalkan kita gratiskan ketika membeli produk e-reader terbaru itu, lalu kita gratiskan e-digital satu misalkan. Nah, dia pasti orang-orang yang karakteristiknya dengan umurnya kurang dari 54 tahun, pasti dia akan langsung membeli si masuk ke dalam golongan inovator dan langsung membeli e-reader tersebut. Tapi kita harus tahu nih, emang payment methodnya gimana nih? Nah, payment methodnya itu dia pakai credit card. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan pemasaran nih ya, kalau misalkan kita ingin melakukan pemasaran nih, oh ternyata salah satu dari salah satu dari orang-orang yang di dalam golongan ini, dia itu termasuk golongan tidak adopter, lalu umurnya itu kurang dari 54, dia juga biasanya beli buku digital dengan
Kalau dia beli buku e-digital, berarti dia itu masuk ke dalam golongan inovator yang dimana dia pembeliannya metode paymentnya dia menggunakan kredit card. Berarti di sini kita bisa melakukan pemasaran kayak ngiming-ngimingin ke mereka itu dengan cara eh, salah satu contohnya mungkin kita bisa mengiming-imingi dengan cara membeli e-reader. Generasi terbaru kita nih bisa dapat e-digital bisa dapat gratis satu e-digital book kalau misalkan kita pembayarannya menggunakan kredit card kayak gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apa masih belum bingung nih? Atau masih belum paham? Mbak, decision tree-nya nggak kelihatan ya? Kamu udah tunjukin. Oh, Udah tunjuk full aja. Nggak oh, kelihatan iya, dari iya. tadi jelasinnya. Gitu. Oke. Oh. Decision tree-nya nggak kelihatan, Mbak. Coba, Mbak. Nah, oke, kelihatan ya. Baik, saya ulangi lagi ya. Baik, terima kasih Pak Ari. Nah, karena tadi si Richard ingin mengetahui karakteristik pelanggan mereka itu berdasarkan aktivitas website dan juga rentang waktu mereka biasa membeli produk-produk terbaru mereka. Nah, jadi di sini di dalam decision tree isinya setelah analisanya, dia akan menampilkan namanya website activity. Lalu rentang waktu pembeliannya juga masuk ke dalam si e-reader adoption yang dimana kategorinya ada early adopter, lalu ada inovator tadi ya. Oke, di sini kita lihat nih aktivitas websitenya. Nah, kita ingin melakukan pemasaran ke siapa dulu nih? Ke orang yang jarang aktivitas website itu jarang, reguler, atau frequent atau sering aktivitas websitenya. Kalau misalkan kita ingin melakukan pemasaran ke orang-orang yang karakteristiknya di sini di dalam atribut website activity-nya dia termasuk kategori reguler alias ya biasa-biasa aja ya kadang dia nggak terlalu sering aktifnya dan juga nggak jarang untuk aktif di website tersebut, maka kita harus memperhatikan umur mereka. Nah, kalau kita fokusnya di umur kurang dari 54 tahun, kita harus tahu dulu nih karakter mereka kalau beli e-book di tempat mereka. Nah, kalau dia beli e-book di tempat mereka itu termasuk ke dalam inovator. Kalau misalkan dia nggak beli e-book di tempat mereka, itu dia masuk ke dalam early adopter, di mana ya dia akan beli, cuman dia akan beli produk baru, cuman tunggu 2 sampai 3 minggu setelah rilis, yang artinya nggak, maksudnya udah kan dalam 2 minggu kan ada 14 hari ini. Mungkin di hari 5 ke mungkin di hari 13 atau ke hari 14. Nah, kita pengen nih orang ini langsung beli. Mungkin di hari oke di di minggu kedua, tapi kita pengen di harinya itu hari ke satu, hari keduanya gitu. Bukan di hari ke 15 16 kayak gitu. Lalu kalau misalkan ya kita balik lagi ya ke sini ke e-booknya. Kalau misalkan dia beli e-book di tempat kita, di tempat perusahaan kita, dia akan digolongkan ke dalam inovator, alias langsung beli. Cuman payment methodnya gimana kita juga harus memperhatikan itu. Kita klik di sini, nah di sini terlihat. Kalau misalkan dia payment metodenya itu menggunakan kredit card, maka dia langsung beli. Maksudnya, dia mungkin aja kalau dalam dunia nyata kalau menggunakan kredit card kan cepat gitu ya, jadi nggak perlu melakukan
aktivitas kayak misi form atau segala macam mungkin seperti itu. Makanya mereka kalau ingin membeli ibu di sini langsung beli aja gitu, nggak perlu ribet, nggak perlu pakai lama. Nah, di sini kita tahu karakter, ternyata kita sudah tahu ya, ternyata karakteristiknya, oh seperti ini. Nah, kalau kita sudah tahu, kita bisa nih menentukan pemasaran kita itu seperti apa. Jadi karena Richard itu tadi tahu ya, kalau misal eh, satu eh, satu dataset itu ada banyak banget pelanggannya, dan setiap pelanggan itu memiliki karakter yang berbeda-beda, maka dari itu Richard pengen melakukan pemasaran sesuai dengan karakter tersebut, karakter mereka. Jadi nggak asal-asalan gitu dia melakukan pemasarannya. Nah, di sini kita fokuskan karena kita fokus ke satu case dulu ya. Karena dia di sini umurnya kurang dari 54 tahun, terus dia juga sering beli bukunya itu menggunakan kredit card. Nah, kita bisa dengan cara melakukan pemasarannya itu supaya mendorong si early adopter ini segera beli produk terbaru kita. Kita bisa dengan cara eh, promo nih, beli early adapt beli e-reader, beli e-reader terbaru, generasi terbaru kita bakalan dapet bonus satu di digital book dengan kalau misalkan dengan pembayarannya menggunakan kredit card. Nah, kayak begitu. Jadi kalau misalkan kita fokusnya ke satu orang yang dia suka beli kredit, dia suka bayarnya pakai kredit card, terus dia juga suka beli e-book di tempat kita. Nah, kita berarti perlu mendorong dia dengan cara hal yang sama, yaitu menawarkan produk e-reader terbaru di perusahaan kita, tapi dibonusi e-digital book terbaru, lalu dengan pembayarannya itu kredit card. Kayak gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ini baru satu case nih. Ini kalau misalkan kita ingin melakukan eh, in, apa kita ingin melakukan sebuah saran gitu ya, ingin melakukan deployment ke perusahaan. Oke, apakah masih ada yang bingung? Mbak boleh tanya nggak ya? Oh, boleh, Oh, boleh. suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, kedengeran Pak. Kalau itu roadmap itu dapatnya dari mana ya bisa early adapter itu, Mbak? Early adapter. Iya, roadmap itu langsung early adapter gitu. Itu bisa dapetnya dari mana gitu, Mbak? Oh, yang di dalam kotak-kotak ini ya. Iya, iya, betul yang di gambar decision tree-nya ini. Oke, oke, saya share. Di sini kalau kita lihat ya, di dalam e-reader, dia tuh sudah melabeli orang-orang ini, orang-orang yang ada di row 3, row 2 itu dengan cara, Maaf Mbak, nggak kelihatan. Di share full aja Mbak, Mbak kelihatan. Jadi karena kamu share satu-satu jadi nggak kelihatan. Nah, ini sudah ya. Oh ya, sudah, sudah. Oke, di sini di pada atribut e-reader adoption yang nantinya akan kita jadikan label, di dalamnya itu ada beberapa kategori. Ada kategori early adopter, kategori late majority, inovator. Nah, si namanya ini, kenapa dia bisa bisa ada tulisan early adopter, late majority di dalam kotak itu? Karena kita fokusnya, kalau kita lihat ya di dalam not decision tree learner ini, kita fokuskan labelnya itu di dalam atribut e-reader adoption. Jadi si decision tree ini akan melakukan klasifikasi klasifikasi orang-orang itu berdasarkan label-label yang ada, berdasarkan kategori-kategori yang ada di dalam atribut e-reader adoption ini. Seperti itu. Oke. Oke, bagaimana Pak Fahri? Apakah bisa dipahami? Ya, bisa, bisa. Nama itu Oke. ada angka-angkanya, Mbak, tadi di decision tree itu masalah.
di gambarnya ya. Itu cara bacanya gimana ya, Mbak? Ada Ini, 170 per 528 terus ke bawahnya kan berkurang gitu ya, Mbak. oh, jadi di sini dari di data tersebut ini adalah jumlah dari si early adapter ini. Jadi sebagai contoh ya, dari 528 value yang early adapter itu 150, di mana yang bagian regular aktivitas websitenya di regular itu dari 100 itu ada 150 yang bagian regular ya, e-learn itu ada 63. Kalau misal kalau misalkan di aktivitas websitenya untuk early adapter itu ada 100 ada 63 dari 150 orang. Hmm, Mbak oke. Feni, ini sedikit menambahkan juga, coba kamu tutup deh. Jadi kalau kamu tutup, workflow kamu, cara ekspornya tuh file, file, export, export workflow, jangan di zip. Tuh, nah, kamu yang kamu share ke peserta .kmf-nya, nanti tinggal import. Yang kamu bagikan ke peserta ini zip. Dia kesulitan, mereka nggak bisa import. Silakan Mbak, dibagikan aja nih. Gitu. Ya. Nah, seperti itu. Dibagikan ke chat Zoom-nya. Gitu. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, oke, oke. Baik, terima kasih. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan kembali? Dari saya sudah sih, Mbak. Terima kasih, Mbak Feni. Sama-sama Pak Fahri. Bagaimana Pak Alfi? Apakah ada pertanyaan atau mungkin ada yang masih bingung-bingung? Pak, mungkin dibagikan dulu KMF-nya ya. Oh Tadi, ya, file export. sebentar tadi saya tekan dulu. Oke, sebentar ya. Aduh, sebentar, sebentar. Oh, ada pertanyaan. Saya biasa pakai Python. Bisa dibatasi root dan filenya beberapa tingkat kalau belum pernah nyoba. Iya, Mas Alfi ya. Ya, kalau di NEM juga bisa kok dibatasi. Nanti coba kita upload dulu ini punyanya Mbak Feni. Jadi pembatasannya itu ada nanti di decision tree, di decision tree-nya nanti di apa decision tree view-nya
Ntar nih saya upload dulu. Coba di season review-nya Mbak dilihat di situ itu ada aturannya di situ bisa dilihat. Pasti Oke, di sini ya, di sini ya Pak ya. dikonfigur di decision review-nya Mbak dikonfigur. Nah, itu kan number trade-nya sama itunya kan dilihat itu per note-nya berapa bisa dibatasi gitu. Ini. Ya. Jadi memang ada bisa dibatasi juga sih kalau umpama seperti itu. Nanti bisa Mas Alfi bisa coba di situ gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris untuk tambahannya. Dan juga bagaimana Pak Alfi, apakah masih ada yang belum paham? Oke, terima kasih kembali Pak Alfi. Baik, bagaimana rekan-rekan? Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Ada yang bingung? Ya, jadi menambahkan informasi yang disampaikan Mbak Feni, nanti kalau kita bicara real implementasi ini, Mas Fahri maupun Mas Alfi, itu kita bicara implementasi, justru yang dibuat itu selama ini pengalaman saya tantangannya justru ada di sisi narasinya gitu. Karena yang kita kejar itu kan sebenarnya kalau kita lihat skornya, coba lihat Mbak, lihat skornya, nilai skornya. Ya kan itu 58% gitu ya, 58%. Tentunya kalau di akademik itu kan nggak bagus, kita harus optimizing seperti itu ya, optimizing. Hanya saja karena kalau ini memang masih belum bagus sih, tapi kalau udah menurut saya kalau udah di atas 60%-an itu sebaiknya kita langsung bisa buat masuk ke metodologi di Krips DM untuk implementasinya. Karena tantangannya kita adalah di mana biasanya tim pengalaman juga tim data dengan tim bisnisnya itu nggak nyambung gitu loh. Artinya kita ngutak-ngatik algoritma, karena kan kita kan terbiasa mungkin kalau kita dosen atau mahasiswa ngutak-ngatik algoritma supaya bagus, sedangkan bisnis kan terus bergerak gitu. Pertanyaan dari kepala cabang, pengalaman saya waktu di Surabaya di salah satu otomotif terbesar tanya, ini kira-kira saya harus nelfon ke siapa nih konsumen saya nih yang harus saya dulukan. Nah itu kan. Oh nanti Pak kita masih melakukan apa bahasa teknisnya. Oh, kita mau masukkan adjustment Pak terhadap algoritma kita macam-macam. Kepala cabang udah nggak mikir ya. Terus kapan nih selesainya? Saya harus telepon siapa gitu. Nah ini yang harus didekatkan gitu loh. Jadi tantangan kita itu teknisnya kita kejar, eh, kita kita seperti mau masuk indeks Scopus, seperti kalau kita kuliah S2 atau S3, seperti saya nginjal indeks Scopus, tapi sebenarnya bisnis itu nggak butuh itu. Oke lah, kamu nginjal apa, kamu mengimprove algoritma kamu, tapi di satu sisi kasih kasih inilah waktu, Pak, 2 hari lagi kita selesai. Bapak bisa telepon orang A, B, C, D untuk datang ke kantor kita untuk beli motor baru, umpama seperti itu. Nah, ini hal-hal yang di beberapa bootcamp itu saya sampaikan gitu. Tantangan kita itu justru kalau adjustment-nya itu masih bisa kita diskusikan secara teknis, tapi real implementasi itu kepala cabang nggak mau tahu gitu loh, nggak mau tahu itu sih. Ini menambahkan informasi yang disampaikan Mbak Penny sih. Gitu. Oke. Ini Pak Aris atas tambahannya. Oke, lalu bagaimana nih Bapak, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, eh, saya tutup materi kali ini yang saya berikan kepada Mas Dimas. Nah, ini kita sudah belajar apa itu decision tree, lalu bagaimana penggunaannya, gitu masuk ke dalam tujuan dari data mining yang mana, lalu bagaimana cara penggunaan decision tree di dalam Mine,
Lalu kita juga sudah mendapatkan insight dari si decision tree yang sudah kita pelajari. Setidaknya untuk hari ini kita sudah tahu gitu ya gambarannya, oh, gambaran dari penggunaan si decision tree ini. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan kembali, saya akhiri eh, diskusi kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga perkataan saya. Baik, terima kasih Bapak, Bapak Ibu sekalian. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada Mas Bima. Ya, terima kasih Mbak Feni. Terima kasih atas materi yang sudah diberikan hari ini. Terima kasih juga buat rekan-rekan semua, buat Pak Alfi, buat Pak Fahri, buat Bang Iman dan Mas Ahmad Kamludin telah meluangkan waktunya sebentar untuk belajar bersama di aktivitas Resharing Knowledge ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita lakukan hari ini, semoga menjadi berkah bagi kita semua, menjadi rahmat, apalagi hari ini hari Jumat. Jadi sebelumnya terakhir jika tadi ada materi yang terlewat atau mau melihat jadwal sharing aktivitas selanjutnya bisa diakses di kolom chat yaitu www.bahadur.id/naradata. Oke, jadi sebelum kita berakhir aktivitas ini mungkin boleh on cam ya, kita akan melakukan dokumentasi buat kenang-kenangan bagi kita semua. Oke, oke. Hmm. 1, 2, 3. Dari bebas sekarang. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua, terima kasih rekan-rekan, terima kasih semuanya telah mengikuti aktivitas ini. Semoga berkah, amin. Saya Dimas Anandariadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin live.